Apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba bawa anggotamu ke sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa? Itu yang kamu mau? Apa alasanmu? Siapa suruh? Siapa yang ngajak? Ada, orang di belakangmu pasti ada. Tanya aja deh baik-baik. Apa alasannya? Kok tiba-tiba emosi? Saya tidak emosi, memang nada saya harus keras. Maaf Pak. Gak apa-apa Mas Yus, Gimana? disampaikan Mas Yus. Jangan takut, lebih baik sekarang terbuka supaya kedepannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Siapa-siapa Mas Yus mereka, emosi? siapa-siapa, Bagaimana supaya ceritanya? nanti ini Silakan. jangan lagi Dua pria berdaster ini membubarkan ibadah jamaat Kristen di Semboja Kaltim, hiji jam dari Balikpapan. Besoknya dilabrak pemuka adat Dayak, langsung kicep kayak ayam sayur, puas banget lihat kadrun kena batunya. Tapi yang bikin prihatin setiap ada kejadian intoleransi pembubaran ibadah, selalu terlihat anggota Polri di lokasi tidak berusaha mencegah aksi persekusi. Padahal kalau Polri hadir melindungi, tidak perlu pemuka adat turun tangan. Iin lapor Pak Kapolri Pak Panglima mohon hadir lindungi umat minoritas korban persekusi Pak. Dan ini bukan hal yang baru bagi kami menghadapi orang seperti kamu. Bukan seperti kamu orang yang kami hadapi. Ya, ini banyak pendeta kami bawa ke sini supaya bisa mengatasi kami. Maaf Pak, ya kita hargai, kita tetap jaga keamanan. Ya, ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba bawa anggotamu ke sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Ya, saya juga ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan siapa? Ya, warga itu. Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. Pasti ada itu. Kami di sini membuat tempat ini untuk berbuat baik, bukan untuk membuat merusak warga di sini. Apa yang disampaikan tadi, kalau kami berbuat jahat, semua warga di sana akan habis. Itu yang kau mau. Apa alasanmu? Siapa suruh? Siapa yang ngajak? Ada, orang di belakangmu pasti ada. tanya aja deh baik-baik. Apa alasannya? Kok tiba-tiba emosi? Saya tidak emosi, memang nada saya harus keras. Maaf Pak. Gak apa-apa Mas Yus, Gimana? disampaikan Mas Yus. Jangan takut, lebih baik sekarang terbuka supaya kedepannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Siapa-siapa Mas Yus mereka, emosi? siapa-siapa, Bagaimana supaya ceritanya? nanti ini Silakan. jangan lagi Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya. Dan teman-teman sekalian, saya berikan aplaus ya bagi pengurus adat di Balikpapan yang tentu saja tegas dan keras. Dan saya percaya di situ disertai dengan kasih ya teman-teman sekalian. Karena memang kekristenan itu diajarkan ya. Sekalipun kita tersinggung, kita marah dengan aksi-aksi pembubaran ibadah tersebut, tetapi di balik itu semua ada kasih. Nanti ada jalan keluar untuk tabayun menyelesaikan persoalan ini. Apalagi di situ ada dari tentara, ada juga polisi yang mengamankan situasi keadaan di sana sehingga ya memang kondusif ya, tidak terjadi namanya keributan dan bisa diselesaikan ya secara adat. Karena memang di Kalimantan ini ketat sekali soal adat istiadat dalam hal-hal seperti ini. Nah teman-teman sekalian, saya mau sampaikan sesuatu bahwa hal seperti inilah yang harus ditiru oleh orang-orang Kristen dimanapun berada. Jangan takut ya untuk melawan mereka, ya untuk mengusir mereka. Ya. Karena kenapa?
kita punya hak untuk beribadah. Undang-Undang Republik Indonesia menjamin kebebasan untuk umat beragama, bahkan untuk peribadatan. Mau ibadah di rumah, lalu ada yang membubarkan itu, ya harus lawan, ya. Dan harus kita paham hukum, karena ketika ibadah di rumah, pasti mereka bilang, mana izinnya? Ini bukan gereja gitu. Ya, pengalaman-pengalaman seperti itu yang dilakukan oleh para kandurun-kandurun. Nah, caranya untuk menghadapi itu, ya, undang-undang mana, ya, yang melarang orang beribadah di rumah sendiri? Ya, tunjukkan undang-undangnya. Karena tidak ada undang-undangnya. Yang perlu izin itu adalah gedung gereja, masjid, biara misalnya, atau sekolah-sekolah gitu ya, punya izin dan lain sebagainya, ya, atau gedung-gedung ya yang dipakai secara kepemerintahan, ya, ya mungkin harus ada izin, ya, pendiriannya, ya, ada akta pendiriannya dan lain sebagainya, yayasan-yayasan, ya begitu. Tapi kalau ibadah di rumah itu tidak ada, ya, izin yang harus diurus. Ya, kurang lebih seperti teman-teman muslim yang kemudian di perusahaan-perusahaan disiapkan musola, mereka sholat di situ, mereka beribadah di situ, ya, dan musola-musola lain yang ada di pinggir jalan misalnya dibangun di situ musola, mereka beribadah di situ. Itu tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau kemudian mereka menggunakan undang-undang seperti itu, kita tanyakan itu, ya. Dan satu hal teman-teman sekalian, bahwa ini semua adalah pekerjaan setan untuk menghalangi kekristenan, untuk menghalangi penginjilan, untuk menghalangi orang masuk di dalam jalan kebenaran, untuk orang percaya pada Yesus Kristus adalah Allah yang telah memperkenalkan dirinya kepada manusia, sehingga melaluinya semua orang akan diselamatkan. Karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita tetap berdoa, kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Si kandurun tadi kan bungkam tuh. Ya, katanya hanya ikut-ikutan, ya. Alasan ditanyakan pun tidak bisa memberikan alasan juga. Dan apa yang dikatakan oleh pengurus adat tadi, ya di sini bukan membuat keributan ataupun kejahatan, tapi yang dilakukan di sana adalah peribadatan kepada Tuhan. Masalahnya di mana? Nah, dia akan bungkam tuh, ada beberapa orang mereka di situ nggak bisa memberikan jawaban. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, biarlah hari ini menjadi pengalaman bagi kita. Terus berdoa kiranya di 2024 ini, dan dengan dilantiknya nanti presiden terbaru kita, yaitu Prabowo dan Gibran, mereka dapat yang mengatasi hal-hal ini dengan tegas menindas para kandrun yang mencoba menyakiti umat beragama lain. Ya, ini kita mudah-mudahan semuanya ini bisa beres. Di zaman Pak Jokowi, ya, banyak gereja yang sudah ditutup, disegel, bahkan dibubarkan ibadah-ibadah Kristen. Ya, dan sekalipun ada tindakan-tindakan, tetapi tidak belum semuanya ada efek jerat, ya, bagi orang-orang yang melakukannya. Dan mudah-mudahan di Pak Prabowo dan juga Pak Gibran yang telah dipercayakan untuk memimpin NKRI atau Indonesia ini, ya, 5 tahun ke depan, biarlah semuanya bisa ditolong oleh Tuhan, dan mereka bisa mengatasi persoalan-persoalan penutupan tempat ibadah, rumah ibadah, bahkan pembubaran-pembubaran ibadah ini. Mari kita sama-sama melawan radikalisme, premanisme, dan terorisme yang ada di Republik Indonesia ini. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Terima kasih banyak buat kesediaan saudara untuk mengklik video ini, karena dengan mengklik video ini saudara sudah turut mendukung pelayanan Pastor Daud di media YouTube. Ya, seperti video yang telah kita saksikan di depan, bagaimana salah satu di antara penduduk suku Dayak yang berang dan marah melihat orang-orang seperti kaum intoleran dari agama Islam yang mencoba membubarkan ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen yang terdiri dari suku Dayak. Orang ini kira bahwa suku Dayak itu bukanlah beragama Kristen. Dia tidak mengerti bahwa di Kalimantan, sekalipun penduduknya
adalah suku Dayak. Mereka bukanlah orang pedalaman, tetapi mereka masih memegang teguh adat istiadat dan berpakaian seperti orang Dayak. Tetapi kalau untuk agama, orang-orang Dayak itu sangat menghormati agama, dan terlebih lagi rata-rata 75% suku Dayak di seluruh Kalimantan adalah beragama Kristen. Nah, spontan saja ketika kaum intoleran dari agama Islam ini datang dan mencoba membuat rusuh ibadah yang sedang terselenggara, spontan saja salah satu di antara tokoh suku Dayak ini marah dan kesal kepada orang-orang yang datang dari kaum intoleran ini. Bahkan di depan tokoh-tokoh masyarakat, kaum intoleran ini dinasehati serta diminta untuk bubar dan jangan pernah melakukan hal ini lagi di masyarakat suku Dayak, karena sudah cukup sabar orang-orang Dayak boleh menerima agama asing seperti agama Islam masuk di kampung mereka dan mereka tidak melarangnya. Namun semakin mereka dikasih kesempatan bahkan berkembang, justru umat Islam ini semakin berani bahkan mencoba untuk melarang umat Kristen suku Dayak beribadah di sana. Nggak ada, kamu harus ngomong. Yang kami dengar, Kamu jangan buat kami keras seperti kamu kemarin. Dan ini bukan hal yang baru bagi kami menghadapi orang seperti kamu. Bukan seperti kamu orang yang kami hadapi. Ya, ini banyak pendeta kami bawa ke sini supaya bisa ngatasi kami. Maaf Pak, ya kita hargai, kita tetap jaga keamanan. Ya, ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba bawa anggotamu ke sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Ya, saya ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan siapa? Ya, warga aja. Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. Pasti ada itu. Kami di sini membuat tempat ini untuk berbuat baik, bukan untuk membuat merusak warga di sini. Apa yang disampaikan tadi, kalau kami berbuat jahat, semua warga di sana akan habis. Itu yang kau mau. Apa alasanmu? Siapa yang suruh? Siapa yang ngajak? Ada, orang di belakangmu pasti ada. Tanya aja dia baik-baik. Apa alasannya? Kok tiba-tiba emosi? Saya tidak emosi, memang nada saya harus keras. Maaf Pak. Gak apa-apa Mas Yus, Gimana? disampaikan Mas Yus. Jangan takut, lebih baik sekarang terbuka supaya kedepannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Siapa-siapa Mas Yus mereka, emosi? siapa-siapa, Bagaimana supaya ceritanya? nanti Silakan. jangan lagi Sebagai masukan saja bagi agama-agama yang sebenarnya bisa dikatakan menjadi pendatang dalam satu masyarakat tertentu, sekalipun bisa dikatakan agama pendatang ini mayoritas, seharusnya dapat mengerti bahkan menjaga perasaan masyarakat suku adat setempat. Bukan hanya di Kalimantan atau di daerah suku Dayak, tetapi banyak lagi daerah-daerah di Indonesia ini yang sekalipun memang Indonesia ini didominasi mayoritas adalah agama Islam, tetapi di beberapa daerah di Indonesia ini itu didominasi bahkan mayoritasnya adalah agama-agama lain. Contoh seperti di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli, itu mayoritas adalah beragama Kristen. Dan di sana toleransi begitu tinggi. Agama Islam boleh bahkan diperkenankan untuk membangun musola, bahkan masjid tanpa ada halangan. Dengan adanya toleransi yang diberikan oleh suku Batak ataupun orang Tapanuli, maka diharapkan agama yang masuk ke dalam lingkungan adat Tapanuli ini haruslah hati-hati dan menjaga perasaan penduduk setempat.
Begitu juga di daerah-daerah lain seperti Nias, Papua, dan NTT, mereka itu adalah mayoritas beragama Kristen. Alangkah indahnya kalau kita memberikan kesempatan bagi agama manapun datang dan bertumbuh di daerah kita dan sama-sama menjaga toleransi. Itulah yang namanya Indonesia. Tetapi sangat disayangkan sekali, ya, terlihat seperti video yang telah kita saksikan, ya, bahwa di suku Dayak itu memang di kampung-kampung tertentu, tentulah mereka itu agama tradisinya adalah Kristen, Buddha, ataupun animisme. Dan kalau ada agama-agama lain masuk seperti Kristen atau Islam, seharusnya mereka boleh menjaga kebudayaan serta kebiasaan mereka. Jangan sampai melarang, sudah menjadi pendatang tetapi mencoba untuk menjadi penguasa ataupun mengganggu kebiasaan ataupun agama yang ada di setempat. Nah, kiranya video ini boleh menjadi nasihat bagi kita semuanya, khususnya buat saudara-saudara yang beragama Islam, agar jangan terlalu arogan, sekalipun secara kebangsaan di Indonesia bahwa Islam itu adalah mayoritas, tetapi di daerah-daerah tertentu belum tentu mayoritas. Jadi jagalah perasaan, hormati orang lain, dan sama-sama kita menjaga kedamaian dan ketentraman dimanapun kita berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Berdasarkan pengakuan siswinya, anak-anak itu ada oknum pemuka agama Ustaz yang melakukan sesuatu hal terhadap diri mereka. Jadi oleh karenanya saya menghimpun kepada pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan terhadap sekolah itu dan ditelusuri apa motifnya ia melakukan hal-hal terhadap anak-anak siswa-siswi yang beragama Kristen, karena di dalam video itu berdasarkan informasi dari anak-anak tersebut bukan hanya pada saat ini ada berulang-ulang kali pembuka agama ini melakukan sesuatu hal terhadap anak-anak siswi yang beragama Kristen di sana. Yang pertama. Kedua, saya menghibau kepada teman-teman semua untuk memiralkan video ini, viralkan sebanyak-banyaknya dan bagikan supaya pemerintah dan juga pihak kepolisian boleh mereka melihat dan meninjau. Langsung mereka bertindak secara tegas terhadap oknum-oknum yang intoleran ini. Yang ketiga, berharap video ini viralkan karena di negeri ini kalau tidak viral maka tidak ada keadilan, viral no justice, dan inilah yang terjadi di bangsa ini. Dan yang keempat, saya melihat perbuatan Ustaz ini adalah orang-orang yang intoleran. Pertanyaan kita, apakah ajaran agamanya seperti yang dia lakukan, yang dia terapkan terhadap murid-murid di sana? Menurut saya begitulah ajaran agama yang penuh dengan kengerian. Saya katakan ini penuh dengan kengerian, ya bahkan sekelas terkenal Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa takut dan gemetar melihat salib. Ustadz Abdul Somad mengatakan di salib itu ada jin kair. Jin kair, sementara salib itu adalah simbol iman kekristenan, dan dia berkata bahwa di dalam jin itu mengatakan haleluya. Ini jelas adalah penistaan iman dan simbol kekristenan, tetapi oknum ini yang terus-menerus menebarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan iman kekristenan, dan sampai hari ini belum diperiksa secara total. Dan saya juga terus memiralkan orang ini karena penghinaan. Karena apa? Karena ia telah melakukan atau menista simbol iman Kristen. Dia berkata bahwa di salib itu ada jin kair, dan jin kair itu adalah manggil haleluya. Nah, ini orang yang sebenarnya orang ini kurang waras, ya. Dia terus membahas kitab suci agama lain, dia terus menggolok agama lain, sementara tidak mengimani kitab suci agama lain. Seharusnya orang ini sadar bahwa itu bukan ranah atau kamarnya membahas simbol agama orang lain, apalagi menyebut salib ada jin kair, dan jin kair memanggil haleluya. Ustaz Somad, harusnya Anda mendewasakan umat untuk senantiasa memahami dan mengerti apa yang mereka imani, bukan membahas agama lain. Dan inilah terjadi yang dilakukan oleh pendakwah yang gak bertanggung jawab. Oleh karenanya, bagaimana tanggapan dan pendapat teman-teman setelah menyaksikan video? Silakan viralkan, share, bagikan.
Ide ini kiranya segera ditangani oleh pihak yang berwajib. Demikian ide saya kali ini, sampai bertemu di ide saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Cukup rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita, nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.